menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai wudu. Wudu secara umum itu hukumnya adalah sunnah. Saat ini nih dia sunnah. Dan wudu ini adalah termasuk fasilitas yang diberikan Allah kepada umat manusia dengan berbagai macam kelebihan dan keutamaannya. Nabi bersabda, kalau kita ingin lancar rezekinya, adim lakatuhrak, senantiasalah kita berwudu. Kalau kita ketujuh berwudu, batal wudu lagi, maka itu dapat melancarkan rezeki kita. Maka kalau ingin kasihan, prihatin dengan kondisi orang tua yang susah payah menyediakan kita, bantu orang tua kita. Kadakawa bantu guru aja urun sekolah, kada apa-apa, kadakawa turun gani imam ngatam karena sedih sekolahan, kadakawa turun menggani imam macak, kadakawa turun menggani imbari iwak, kada apa-apa. Bantu sidin secara doa dengan kita terus menjaga wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Karena dengan terus menjaga kesucian diri, bila batal wudu itu dapat melapangkan rezeki kita. Apalagi fadilatnya berwudu. Dengan berwudu kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mendapatkan keselamatan. Mun hendak safar, apalagi safar jauh, mun kawa jangan kada berwudu. Hendak belabuh ke Banjar, hendak naik ke Kaltim, hendak tulak ke Kalteng, berwudu terlebih dahulu. Insya Allah selama safar, selama perjalanan kita dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keuntungan berwudu, Masya Allah. Ini kira-kira sebartan ketujuh nih. Berwudu itu dapat mengobati muha-muha yang kurang glowing, muha-muha yang kurang rata. Maaf, kada sebartan ada nang rata muha ya. Sebartan muha kita bergelombang, ndak ada nang rata. Mun rata sama tawing, hakun ndak ada muha sama tawing kan. Muha-muha yang kurang pede, muha-muha yang dapat menghadirkan ketenangan kepada orang yang melihatnya. Daripada nukar skincare mahal-mahal, baik rancaki baudu aja, maka inya akan muncul skincare secara alami. Orang melihat orang tuh biar mohon maaf ya, kalau orang itu ketujuh baudu, biar mohon maaf misalnya inya tuh hirang itu ataupun kada tapi bungas kayak itu. Tapi mun inya itu ketujuh baudu, lain cahayanya dibandingkan dengan nang bungas dari awal. lain kada sama, ada auranya beda. Inya ada berisi kewibawaan tersendiri dari wudu nang inya laksanakan. Apalagi selama kita menuntut ilmu, meresapi, mencerna penjelasan dari guru, penting sekali untuk kita membersihkan zahir batin kita agar ilmu-ilmu yang diberikan itu mudah meresap, mudah masuk ke dalam diri kita. Maka berwudu itu hukumnya adalah sunnah secara umum. Tetapi berwudu akan berubah menjadi wajib hukumnya ketika kapan? Ketika kita ingin melaksanakan sesuatu hal yang memerlukan kepada wudu. Misalnya kita hendak salat, sedangkan salat perlu kepada wudu. Salat hukumnya adalah wajib, maka saat itu berwudu pun hukumnya berubah pula menjadi wajib pula. Wajib berwudu. Bila hendak berwudu, bila hendak salat, maka saat itu hukum wudu berubah menjadi wajib. Baik, wudu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukunnya ada 6. Ketika kita berwudu, rukunnya ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah berniat. Niat. Apa niat wudunya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Atau dalam hatinya, sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, sama niat ini tadi pula dikerjakannya ada waktu, ada tempatnya. Niat ini ada waktu dan ada tempat pelaksanaannya. Kada boleh luput sama orang pangantinan bang, ada waktu dan ada tempatnya.
Kita tulak saruan, tetapi waktunya beda. Jur orang subuh dan 8 sampai dengan selesai. Kita datang imbah maghrib, dadaan lagi orangnya. Orang acaranya jurang di RT 2, kita datang di RT 4. Oh, dada, salah tempat dan salah waktu. Baik, niat ada tempatnya. Di mana tempatnya itu niat? Tempatnya niat adalah di dalam hati. Sama tadi, dalam hati tempatnya. Kemudian nang karimut-karimut muntong tadi waktu menghidupi keran itu apa? Itu baru namanya lafaz niat. Itu adalah lafaz niat untuk menguatkan niat kita. Jangan sampai kadang-kadang kita ini gara-gara kada konsen, apa yang diucapkan dengan apa yang diniatkan kadang kada sama, kadang kada sinkron. Mun kada hati-hati inilah sholli farda zuhri, pada tadi sembahyang duha, ya kan? Karena kada ingat. Atau sholli sunat tarawih ya, malah tarawih pulang. Padahal tadi hendak sembahyang duha, maka diingat-ingat dulu. Sembahyang duha, sholli sunat duhai. Kita ucapkan, kita lafazkan agar apa? Agar hati kita menjadi awas. Oh, aku hendak sembahyang duha ini. Oh, aku hendak melaksanakan wudu ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat itu tempatnya adalah di dalam hati, bukan di lisan. Apa yang kita ucapkan di lisan itu hanyalah membantu agar hati kita dapat sinkron dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita tadi. Kemudian waktu pelaksanaan niat, ini kadang kalah penting. Waktu pelaksanaan niat di dalam wudu itu adalah ketika air pertama kali mengenai wajah kita. Nah, itu waktunya. Jadi, kalau misalnya tadi waktu awal menghidupi keran, itu belum lagi karena waktunya belum tiba. Waktunya tiba itu adalah ketika air pas pertama kali mengenai wajah kita. Karena wudu mulai wajah, Bang. Kalau mandi boleh aja nak dari arah manapun. Kalau wudu mulainya adalah dari wajah kita. Jadi hadirin yang hadirin ini di masjid ini. Jadi para siswa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sawat kada kita mengucapkan atau kita melaksanakan niat padahal waktunya sangat pendek, di mana ada banyu ini pemulaan mengenai itu waktunya sepersekian detik. Sawat kada kira-kira? Oh, sawat banget. Dengan kita memperkerjakan hati sesuai dengan cara kerjanya, yaitu di mana hati kita seret sengaja aku wudu menghilang hadas kecil karena Allah Ta'ala setumat ya. Bayangkan hapian, bayangkan habuan pian kawa kita hendak baniat imbah neja aku nak begunting, aku aja balik sekolah nih hendak begunting, aku aja malam ini aja hendak nunti kawan, aku aja malam ini aja hendak minjam PR kawan, aku malam ini hendak nunti kawitan, malam ini aku hendak bilang wadah acil, malam ini aku hendak nunti ini dan lain sebagainya. Niatan-niatan itu dia terlaksana dalam hati kita hanya sekelip mata aja, plak, kayak itu pun jadi. Begitu pula dengan lafaz niat yang panjang itu dapat terlaksana hanya dengan sekejap saja, yaitu dengan kita langsung tuh sengaja aku wudu menghilang hadas kecil karena Allah Ta'ala lah jadi. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ini hal yang sangat mudah sekali. Dan niat ini pula lah nang membedakan antara orang itu batamuas biasa dengan orang itu berwudu. Kalau orang berwudu, niatnya niat berwudu, ada orang membasuh muah tapi niatnya batamuas, maka sebagai hitung sebagai batamuas wara. Yang kedua dari rukun wudu adalah membasuh, Pak ya. Ini membasuh wajah atau muka. Membasuh muka. Kalau membasuh, maka di situ ada isyarat bahwa ada air yang mengalir. Maka kada cukup kalau kita berwudu pakai kain lap basah, kita pusutkan ke muha kita, kada mencukupi karena itu bukan membasuh, tapi itu adalah malap, itu ngarannya. Itu hanya malap. Yang ngarannya membasuh itu ada air yang berpindah, ada air yang mengalir. Kalau tadi itu kita hanya meratakan basah, maka ingat pahami bahwa istilahnya adalah membasuh muha. Ada banyu nang berpindah di area kulit wajah kita, mengalirnya. Bisa juga wah ini ada juga itu orang pakai sampurutan, ada juga, tapi itu termasuk baju basah juga. Ini pakai sampurutan set.
baru diratakan. Bisa itu, karena itu termasuk adalah membasuh. Tapi kalau kain basah atau lap basah atau tisu basah, itu bukan membasuh ya. Sebujurnya berwudu tuh pakai kita banyu aquana halus itu, aurana halus tuh, itu kawa kita berwudu dengan banyu yang sedikit itu kawa. Kita cucuk bolonginkan sesuai isapannya itu, sedotannya. Itu kita kucurkan ke muha, kita ratakan kawa itu. Dan itu ringkas dan simpel. Dada istilah kita kada kawa berwudu. Dada istilah kita kehilangan air nak berwudu, dada baunya aja. Itu kan banyu aqua kawa dipakai. Pakai itu. Tapi dia kurang pada 2 kulah. Benar. Air itu 2 kulah itu inya resistannya, tahan terhadap najis. Bukan berarti air 2 kulah tidak boleh dipakai. Air 2 kulah asalkan inya suci saja, boleh saja dipakai untuk bersuci. Maksud air 2 kulah itu inya tahan, inya kebal daripada ada najis. Kalau ada air 2 kulah kejatuhan najis yang sedikit waraha, sebiji tahi cicak, ada masalah, kada masalah. Kenapa? Karena inya resistan terhadap najis. Sebab apa? Inya telah melebihi ukuran dari 2 kulah. Kalau najisnya halus, tahi cicak wara. Tapi kalau misalnya banyu sakula mandi kita di rumah, kemasukan itu ada ayam 5 ekong di situ, walaupun 2 kulah, ya kada tahan juga inya, kada sanggup lagi inya, bah. Kenapa? Karena kebanyakan najisnya. Ini aja banyu 2 kulah, ya 2 kulah itu bukan ukuran pasti. 2 kulah itu dilihat-lihat lagi bagaimana keadaannya. Kolam renang, wah itu istilahnya kolam renang tuh kalau di kitab fikih namanya yatabahar. Itu air yang sudah banyak banget itu. Itu sangat reses itu. Kada apa-apa itu tahan. Saigi tahi cecak, no problem. 2 igi kada masalah. Saigi tikus pun kada masalah karena kolamnya ganal. Aman itu. Tapi kalau sapi bangkak di situ, ini kada kawa juga, kada tahan juga aja kolam renang aku. Ganal banget barangnya. Nginto ampun inya, kada tahan juga. Baik, membasuh muha. Berapa ukuran muha? Nah, ini ukuran muha itu yang wajib dibasuh mulai dari awal tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu, tulang dagu nih. Ulun ini kan berjanggut ya. Kalau misalnya nang kada janggut itu anak-anak ini kan nyaman. Dia melihatnya nih, kan ada tulang dagu nih. Sedikit limpat sedikit tuh. Di bawahnya belakang tulang dagu. Kan kita kan dagu kita sedikit nih ada tulangnya ini. Nah, sampai situ kita basuhlah bawahnya ini. Mulai dari ujung dagu sini secara vertikal sampai kepada awal tumbuhnya rambut secara umum. Awal tumbuh rambut secara umum. Kadang-kadang bisa juga awal tumbuh rambutnya sini kan, tapi kada dihitung. Umumnya manusia kan di sini. Ulunnya aja gini. Sudah mulai ke belakang dan pada umur kada tuha banget ulun nih. Baru 17 tahun lebih. Awal tumbuhnya rambut secara umum di sini sampai ke bawah dagu. Secara horizontalnya mulai dari ini pintel telinga sebelah kanan sampai pintel telinga sebelah kiri. Imbah itu kita liputi ya lagi. Berarti mulai sini tadi, sini bawah rahang, masuk kiri, bawah rahang, muncul lagi di sini di pintel sebelah kiri, naik lagi sampai sini. Itulah batasan minimal yang harus dibasuh di dalam wudu. Tetapi kita sunahkan melebihi ya, lebihi sedikit. Supaya apa? Supaya nahap. Jadi kalau kita wudu marah sampai ke bawah sini nih. Sampai ke bawah sini basah kada apa-apa, karena kita khawatir kalaku ada nang terlewat. Lagi pula disunahkan kita itu untuk memperpanjang gurrah namanya. Basuhan itu tadi namanya gurrah. Kenapa dikatakan gurrah? Karena itu bekas-bekas wudu itu nanti di akhir kiamat akan bercahaya. Coba bayangkan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nang lahir, kira-kira berapa miliar jumlah manusia? Oh, banyak banget. Kalau kita insya Allah mudah mengenali Nabi, kira-kira dipadahkan orang itu adalah laki bercahaya yang sangat tampan, yang berwibawa, yang penuh karisma itu, ujar orang di hari kiamat kaina, beliaulah baginda Muhammad. Maka kita dari jauh dapat mengenal, melihati, masya Allah. Dasar seperti apa yang dikisahkan Tuan Guru Rajin jadi kita. Dasar persis sama. Orangnya tegap, bungas, berwibawa, karismatik, dan lain sebagainya. Kita kawa minandui Nabi. Tetapi Nabi pinandu kedaluan kita. Bahwa kita ini umatnya. Karena kalau umat Nabi, di sana dapat privilege, dapat keistimewaan. Umat Nabi didahulukan masuk surga. Umat Nabi diistimewakan. Kita ini termasuk undangan VIP kaina. Syaratnya asalkan diakui.
Asalkan dikenali. Dari mana Nabi bisa mengenali kita di antara jutaan jumlah manusia yang pernah hidup di dunia ini? Bagaimana cara mengenalinya? Nabi mengenali kita adalah dari bekas-bekas wudu yang dahulu kita berwudu di dunia ini. Maka istilahnya itu gurral muhajjalina, itu mengambil istilah dari kuda. Kuda itu kan terkadang ada warna hitam, ada warna coklat, tapi kadang-kadang pemilik kuda dapat mengenali kudanya. Maklum, kuda kada pakai plat, kada pakai nomor kendaraannya. Jadi dari mana orang bisa mengenal, ini kudaku, kuda siapa ini? Dari bercak-bercak putih yang ada pada kuda. Misalnya kita ada isi kuda, oh jadi kita, itu kudaku. Apa cirinya? Itu batisnya ada bercak putihnya, belang nang belain sarunganan. Misalnya di sebelah kanannya. Ada kadang di sininya putih, ada kadang sebelah sininya putih. Itu namanya ghural muhajjalin. Itulah yang dapat memindandui orang terhadap kudanya masing-masing. Nabi dapat mengenali umatnya, ini umatku apa bukan? Jangan-jangan ini umat Nabi Isa, jangan-jangan ini umat Nabi Musa. Dari mana Nabi mengenali kita bahwa kita adalah umat beliau? Adalah dari bekas wudu yang dahulu kita berwudu di dunia ini. Maka kaina muha itu menyala, tangan ini menyala. Maka sunnah tadi kita tuh melebarkan basuhan. Supaya apa? Supaya nyalanya semakin banyak dan semakin mudah dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mampas-pas suara, lebihakan lagi. Karena kita khawatir kalaku kita kada teliti, akhirnya ada nang kada limput, akhirnya wudu kita kada sah. Dan juga kita ingin mendapatkan fadilat agar nanti kelak di akhirat cahayanya semakin lebar dan semakin mudah dikenali oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita banyak ingin tuhnya. Baik, untuk muka sudah. Yang kedua adalah membasuh, samakan aja lah, membasuh kedua tangan sampai siku, kedua tangan sampai siku, membasuh kedua tangan sampai siku. Ukuran tangan bang, seperti apa ukuran tangan? Sama tadi, mulai dari ujung jari sampai kepada siku kita sini. Inilah hal yang wajib kita basuh selama kita berwudu. Tetapi untuk ulun tadi, untuk mendapatkan ghurrah yang lebih besar, lebih banyak, maka kita lebihkan, sunnahnya lebihkan sampai pertengahan otot sini. Sampai sini nih melebihkannya, sampai pertengahan otot. Lebih pada ngintu, itu namanya adalah berlebih-lebihan, israf. Udah boleh. Kalau pakai wudu, pakai banyu pribadi ini, ampun kita seorang, banyu kita seorang di rumah kita sendiri, itu hukumnya makruh. Tapi kalau banyu milik umat, dilanggar di masjid ataupun di musala sini, itu milik bersama, itu hukumnya adalah haram. Dah boleh berlebih-lebihan. Ulun ya supaya nyarak enak. Wah, itu bah bujur nyarak. Tapi ngintu awet gitu, dah boleh juga. Sampai sini aja kita, sampai pertengahan otot aja. Kiri dan kanan sama, ya. Kemudian hati-hati kalau misalnya ada bekas tip ek, bekas cat, kalau bibinian bekas nyanyi iwak dan lain sebagainya bisa diperhatikan. Dan membuangnya itu wajib hukumnya. Kita imbah bagawi membaiki pipa, yang jadi lalakian di rumah ya. Jadi kepala rumah tangga, urusan harus serba bisa. Ya, meimpu anak kadang harus bisa juga, membaiki kipas angin rusak harus bisa, menyambung pipa rusak harus bisa juga. Lalakian loh, kepala keluarga. Nah, lim pipa ini ngalih nih urusannya nih. Inya samun, apa ngaranna itu sama warna dengan kulit. Jadi kalau misalnya kita sembahyang, sebelum berwudu kita wajib dulu bersihkan ini. Jar orang kamat dajar dilanggar. Jar kita mohon maaf. Bukannya kada nak berjamaah ini. Cuma membersihkan ini hukumnya adalah wajib. Maka marahatar lewat dulu. Kada boleh kita. Kecuali makanya bila hendak ampih bagawi, beri waktu yang cukup untuk dapat kita membersihkan diri. Sekiranya sudah bersih, kena bisa kita dapat ikut sholat berjamaah. Tapi kalau waktu mempres, jangan hendak, sayangnya jatuh lewat dapat dilihat berjamaah, sembahyang padahal kena imbah di tangan, nah ada pulang, masa mau ulangi sembahyangnya. Nah, hadirin yang para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Yang keempat, nah ini mengusap.
mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Maka ini mengusap, bukan membasuh. Mengusap. Maka cukup saja kita ambilkan banyu, kita usapkanlah ke sebagian kepala kita. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hal ini longgar. Yang penting 3 helai rambut basah. Di muka sini boleh, di pinggir sini boleh, di belakang sini pun juga adalah boleh. Sayangnya apa aja yang mbah begunting nah, anunya larang hapulang. Apa itu ngarannya, pometnya larang hapulang. Mun di pusat pakai banyu aja sayangnya. Ya udah pusat belakangnya. Boleh. Asalkan itu masih rambut. Tapi mohon maaf kalau jabis ulur nih bukan rambutnya. Ini kalau bahasa Arab tuh ada 20 nama-nama bulu yang ada di muha manusia. Dalam bahasa Arab tuh ada 20 nama-namanya. Ngini lain namanya, ngini lain namanya, nih, ngini lain namanya, ngini lain namanya, ngini lain namanya. Ada 20-an nama untuk bulu yang ada di muka manusia. Jadi kalau ngini kada kawapian nak musap di sini, karena ngini bukan rambut, rambut yang ada di kepala sini saja. Nah, yang diusap itu sebagian kepala, nyaman ay. Madi kita kada bisa. Tetapi kalau dalam mazhab lain, seperti dalam mazhab Hanafi misalnya, itu kada cukup. Mereka mu'dzamur ra'si, mayoritas kepala, sebagian besar kepala yang harus diusap. Dalam Hanafi, di Saudi kalau salah kayak itu juga, kebanyakan kepala. Maka kalau orang luar itu berwudu, inya mesti pacul kupiahnya, mesti pacul kupiah. Nah, pusut kayak ini. Pusut kayak ini. Kita waranang itu kita. Makanya kayaknya orang Indonesia ini terkenal di dunia, terkenal di dunia dan juga terkenal di akhirat. Kalau ada orang umrah berwudu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bila nang berwudunya kawan kita atau orang Indonesia, takut nih wara lagi, di mana pian Indonesianya Pak? Enggak sama, mana orang luar tuh kayak ininya, bila bukan luar negerinya seluruh kepala. Karena kita nih mazhab Syafi'i se-Indonesiaan, se-Asia Tenggara, bukan Malaysia, Singapura, kurang lebih gitu ya. Juga cara wudunya. Karena yang penting minimal 3, maka terkenal. Bila nang wudu gaya kayak ini, itu bubuhan kita aja tuh. Terkenal di dunia. Di akhirat kan terkenal. Kayaknya nang banyala sininya wara. Itu bukan kita tak. Dulu dikira tamuan kawan di akhirat. Dulu pian di mana ndak? Ulun di Habau. Sama aja, ulun benua lawas. Karena buhan luar negerinya mu'dzam, mayoritas kebanyakan kepala. Jadi kepala buhannya banyala, kebanyakan banyala kepalanya. Ada kita sini aja banyalanya. Belah sini nang kilau-kilau. Itu bukan kita tak. Mu'dzamur ras. Sebagian mengusap sebagian kepala. Maka kalau hendak juga ya kita ambillah seginilah. Masa kayak ini aja teruskan, janganlah. Yang keempat, yang kelima, membasuh lagi. Membasuh kaki. Ini telapak kaki ya. Membasuh kaki ini telapak kaki ya. Sampai mata kaki, sampai MK aja supaya cepat lah. Maaf nih. Jam berapa dari kita? Waduh. Wah, Yohana, kita gas ya. Kita gas lah. Ini kita ke sini pulang mainnya anak. Kita ingat lagi. Membasuh kaki sampai mata kaki. Mohon maaf ulun mengangkat batis sedikit. Ya mulai mana nih? Mulai sini Bang nih sampai ke sini. Nih sampai mata kaki ini, limput mata kaki ini habis tertutup dengan air wudu. Sunnah sampai mana? Sampai pertengahan betis. Ini ngarannya betis kalau bahasa Indonesia. Mohon bahasa Banjar betis tuh ya seigiatnya nih. Kalau bahasa Indonesianya betis tuh sampai sini aja. Kalau bahasa Arabnya ini sakun, betis namanya. Sepanjangan ini bahasa Arabnya namanya rijlun, kaki. Sunnah membasuh sampai sini. Maksimal pada sini, tabulik sama tadi hukumnya pulang. Jangan mantang-mantang nak benyala, nah aja nyorong ke keran itu. Jangan, itu berlebih-lebihan, israf hukumnya, ya. Kada boleh. Membasuh kaki sampai mata kaki. Yang nomor 6 adalah tertib atau berurutan. Tertib berurutan, kada boleh tapulang paling maksudnya. Kada boleh tapulang paling. Kada boleh dihurupi tangan hulu hanyar kepala, hanyar muha. Ini hulu hanya apa? Batis hulu hanyar ini kada boleh, harus sesuai urutan. Kita rajin berwudu mengusap telinga kada? Mengusap telinga kada?
Mengusap telinga itu sunnahnya wudu apa rukunnya wudu? Artinya mun kita berwudu kada mengusap telinga sah kada? Betul. Tapi kalau kita berwudu kada mengusap sebagian kepala sah kada? Maka diingat-ingat kehandakan berwudu, telinga nang diusap, malah kepala kada diusap, malah kada sah wudunya, wudu kada sah, sembahyangnya kada sah. Ini tertib ya. Kemudian ada sunnah lagi dalam hal tertib ini, yaitu mualah ya, berkesinambungan, jangan dipisah oleh waktu yang lama. Dipisah oleh waktu yang lama itu walaupun inya sah, ukuran sah kada sahnya itu sampai kering. Kita berwudu di rumah, wudu sampai tangan kanan ya listrik mati, sehingga banyu atau jinamu mati, dada lagi wudu, atau pakai pamnya mati, atau pakai banyu di torennya habis, sehingga berwudu tadi ringkasnya hingga sampai muhawara, tangan kanan hendak tangan kiri, banyu habis. Waduh kayak apa nih? Udahlah, buka kelanggar, nontai kelanggar, nom hidup sudah motor agak jauh juga, tulak kelanggar sampai kelanggar. Kalau ini masih kering kada masih kering, maaf, masih basah belum kering, bisa nak kita lanjutkan ke tangan kiri dan seterusnya sampai habis. Tapi bila sudah kering, maka kada kawa lagi hendak merunutkan seperti ini, kecuali dari awal pulang, dari nol jabuhan pom. Nah, dari awal pulang basah. Tapi kalau masih aja basah, boleh hendak dilanjutkan sampai batas mana tadi kita tertinggal. Nah, sebujurnya ulun hari ini hendak praktek berwudu, tapi ini peleh waktunya habis sudah nih. Kayak apa yuk? Ulun ini masalahnya mengajar juga jam 9 sampai jam 12 pulang. Bayangkan aja pian. Jam 9 sampai jam 12 mengajar. Kada bakupian, kada pakai minuman. Bulan puasa, Bang. Jika kada bulan puasa 2-3 cangkir dah toh. Ini kada ada istirahatan 9 sampai jam 12 kada istirahatan. Jadi ulun nih nyimpan energi. Semalam ulun pol-polan di sini, pas di sana semalam habis minyak semalam tuh. Jam setengah 12 sudah minta istirahat lawan buatnya. Nah, jadi kayak apa nih? Isok kali minyak sawat leh pulang leh. Kita praktek wudu ulun nih ketujuh malah jadi nang kayak ini. Beratnya itu biar kada diamploki kada masalah ulun nih. Soalnya ini hendak jadi jariah ulun supaya buhan pian bisa berwudu dengan baik dan benar. Karena buhan pian bisa berwudu dengan baik dan benar, aliran pahalanya kada kemana-mana, bukahnya kepada ulun, kepada guru yang memfasilitasi dan sebertaan. Jadi ulun kada mempentingkan masalah amplop itu, yang penting isinya. Kada itu bagian orang dasar bujur. Kalau nih kada apa-apa. Karena kami di pesantren dahulu ya, itu pesantren kami itu luas banget, Bang. Jadi dapat mengakomodir. Jadi sekolahan pesantren kami itu bila setiap Ramadan, sekolahan itu basif. Sekolahan ini seminggu datang ke pesantren kami bermalaman. Lakian binian bermalam. Kada bebulikan. Jadi santri pesantren kilat dasar sebujurnya kilat ingin tahu. Jadinya lakian di Pondok Putra, binian di Pondok Putri bermalaman. Di full 24 jam kayak jadi santri. Jadi santri, Bang, 24 jam sama kayak itu. Sampai seminggu belikakan. Ganti sekolahan pulang. Jadi ulun ini biasa aja menghandle santri-santri ini redah rancak aja. Menghandle siswa-siswa. Ada SMK. Di sana tuh ngaran SMK-nya Harat. SMK Angkasa ngarannya. Bayangkan. Karena itu SMK yang dibawahi oleh Angkatan Udara Lanut Iswahyudi. Itu buahnya anak jadi pilot itu. Pilot F-16 di situ buahnya SMK-nya. Anunya gin seragamnya kayak pilot. Karena dasar SMK-nya khusus dasar mempelajari masalah penerbangan. Nah, sekolahan yang lain, aliyah apa segalanya sebulanan sampai habis Ramadan, sampai habis jam turunan buhan kanakan itu. Jadi ulun mulai dahulu sudah biasa menghandle siswa-siswa ini dalam pesantren kilat dan pesantren Ramadan sama kayak ini. Binian khusus binian, lakian khusus lakian. Nah, jadi ulun senang sekali dapat menularkan ilmu kayak ini supaya dapat menjadi jariah bagi ulun. Nah, walaupun ulun hari ini kada sempat mempraktekkan, kami biasanya praktik wudu secalong. Jadi supaya kita ini bisa berwudu dalam kondisi apapun. Banyu banyak sekeran bisa berwudu, banyu secalong kawa kada berwudu, dengan full sunah-sunahnya. Kada mengurangi, pakai sunah istinsyak, pakai sunah kumur-kumur 3 kali, semua dapat dilaksanakan hanya dengan berwudu sacalong banyu. Mun pakai banyu aura tuh lebih nyaman lagi, minta tolong kawan menuangkan nasi ikung ini. Itu kayak wudu di keran aja, tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Ini kita bacalok seorang tuh kayak apa? Kalau nyalok tangan tuh kayak apa? Guru hukumnya
mustakmal. Kadakah banyu nang tersisa itu? Oh, kada mustakmal. Karena kita meniatkan tangan kita ini sebagai iktirab, sebagai calung niatnya, bukan sebagai membasuh tangan. Kalau kita niatnya menculup tangan sebagai membasuh, maka banyu nang tersisa itu adalah banyu mustakmal. Tetapi kita mengangkat di sini dengan niatan sebagai calung untuk meratakan air ke area tubuh kita. Nah, ulun kira cukup dahulu. Nah, untuk kada nyaman juga kalau ada pertanyaan, siapa tahu mungkin ada yang terlewat atau ada permasalahan, cukup satu pertanyaan saja kira-kira. Siapa nak bertakun? Adakah nak bertakun? Itu dengan mengusap telinga. Jadi kalau mengusap telinga aja, insya Allah potensi air masuk ke dalam itu sangat sedikit. Oleh kenapa? Kita mengusap saja. Artinya mengusap, kita hanya membawa tangan yang basah untuk diberatakan ke area daun telinga. Bolehlah sampai nyocoknya ini kan tidak masalah juga. Yang penting banyu kada sampai ke dalam. Jadi potensi untuk batal melalui masuknya air ke lubang telinga itu sedikit sekali. Adapun yang bisa potensi kuat itu adalah ketika kita berkumur ketika di siang hari bulan Ramadan. Kalau malam kada masalah, tarawih berkumur-kumur kada masalah. Berkumur-kumur hukumnya itu adalah sunnah dalam berwudu. Ini kada sahabat membahas tadi. Berkumur-kumur itu hukumnya adalah sunnah, baik di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Cuma kalau di dalam Ramadan kita berkumur-kumurnya itu ala kadarnya saja, kada boleh berlebih-lebihan. Yang penting asa dapat memenuhi kesunahan wudu. Ambil banyu sedikit, yang penting gitu aja, sisa-sisanya buangkan. Kada boleh kalau hendak berlebih-lebihan. Menyata taguk marahnya aja rezeki Allah Ta'ala. Salah, batal kena. Batal puasanya, batal. Dah boleh. Berkumur-kumur tetap sunnah, baik di dalam dan di luar Ramadan. Hanya saja ketika di dalam Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, kita meminimalkan berkumur-kumur. Yang penting asal dapat kesunahan kumur-kumur. Masukkan banyu sedikit, buang. Masukkan banyu sedikit, buang. Cukup semakai itu saja. Mun berlebih-lebihan, maka ngintu nang kada boleh. Itu bisa membatalkan puasa kita. Baik. Nah, ulun kira cukup sampai di sini dahulu. Yang benar dari apa yang ulun sampaikan berasal dari Allah. Kesalahan kesilafan itu dari kedaifan ulun pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.